Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sujatno SPD MSI akan menampilkan aksi nyata asesmen formatif, asesmen sumatif, pengelolaan nilai rapot kelas 10 dan 11 kurikulum Merdeka SMA Negeri 1 Patikaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Aksi nyata ini telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau dari PMM yang jamnya adalah 30 jam. Mari kita mulai. Asesmen formatif merupakan asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajarnya. Nah, saat pelaksanaan asesmen formatif ini yaitu boleh di awal KBM, kegiatan belajar mengajar, boleh selama KBM, boleh di tengah KBM, ya, boleh di akhir KBM. Asal waktunya itu memenuhi. Contoh saat saya melakukan asesmen formatif ini, ya, dari materi yang saya sampaikan, kemudian saya kasih latihan-latihan. Nah, latihan-latihan akan dikerjakan oleh siswa secara mandiri, secara individual. Otomatis di situ nanti akan terjadi interaksi antar siswa untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu saya lakukan asesmen formatif dengan satu persatu saya koreksi. Nah, kalau yang sudah betul semuanya dapat 100. Kalau yang belum, ya ini langsung dia suruh memperbaikinya saat itu juga. Ya, kalau sudah 100 sudah anak-anak yang sudah selesai mendapatkan 100 itu menjadi tutor sebaya terhadap anak-anak yang lainnya. Ya, otomatis dia akan menjadi sebaya karena yang masih belum 100 pasti akan bertanya. Ya, saya sampaikan kepada mereka untuk secara ikhlas menjadi tutor sebaya sehingga nanti Anda akan lebih tahu tentang materi yang disampaikan kepada ini. Inilah foto saat siswa itu dengan bergembira antri untuk mendapatkan koreksi dari pekerjaannya. Berikutnya ini bukti nyata asesmen formatif yang saya lakukan. Jadi saya mengajar kelas 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8. Dan kelas 11.1, 11.6, dan 11.9 di semester ganjil kemarin. Nah, ini buktinya. Dari situ asesmen formatif dari masing-masing kelas ini sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, itulah asesmen formatif. Dari masing-masing kelas juga antri dan bersemangat, antusias untuk mendapatkan nilai 100. Jadi di situ saya sudah melihat, oh ini anaknya itu sudah menguasai apa yang saya sampaikan. Ya, kalau yang belum paham, nanti otomatis dia akan saya beri suatu arahan dan dia juga akan bertanya kepada sama temannya. Nah, berikutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, saat pelaksanaannya bisa di akhir 1 tujuan pembelajaran atau bisa akhir 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Tergantung pada materinya. Kesepakatan antara guru sama siswanya. Nah, saat asesmen sumatif ini, ya, siswa itu diharapkan tidak bekerjasama dengan siswa lain itu. Sehingga saya buat tempat duduknya ya ganjil genap. Barangkali yang kiri itu ganjil, kanan itu genap. Nah, soalnya juga saya buat ganjil genap dengan tingkat kesulitan yang sama. Ya, ganjil genap itu.
Nah, itu. Ini dengan tujuan agar siswa itu bisa benar-benar terdeteksi apakah dia itu menguasai materi-materi pada tujuan pembelajaran yang setelah dipelajari selama ini. Ya. HP bersama semua catatan, buku ya ditaruh di depan kelas ya. Itu sehingga tidak mungkin dia itu melakukan suatu hasil kerjanya difoto kemudian di-share ke orang lain. Saya gunakan semakin secara ketat tapi ya tetap supaya anak tidak tegang, anak tidak stres ya seperti itu. Nah, asesmen sumatif ini materinya juga diambil dari asesmen formatif per tujuan pembelajaran itu kan dia sudah tahu, sudah punya nilainya itu. Oh, ini sesuai itu. Nah, itu. Kemudian inilah bukti nyata asesmen sumatif yang saya lakukan di kelas 10 ini. Ya, kelas 10 ini ada 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8. Ya, sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, berikutnya ini adalah data asesmen sumatif kelas 11 ya, yaitu 11 1, 11 6 dan 11 9. Tuh. Nah, setelah asesmen formatif sumatif dilaksanakan, maka di sini kita masuk pada langkah pengolahan raport. Langkah pengolahan raport itu yang pertama analisis data asesmen. Yang kedua pengolahan hasil asesmen. Yang ketiga pengolahan deskripsi. Kemudian yang keempat menyajikan hasil asesmen. Kemudian menggunakan simulasi e-raport. Nah, inilah aplikasi simulasi pengolahan nilai raport kelas 10 dan 11. Nah, ini kelas 10, ini kelas 10, ini kelas 11. Nah, di sini dari asesmen formatif itu langsung masukkan aja angka-angkanya. Kemudian akan muncul nanti yang sendiri dengan menggunakan rumus-rumus ya. Rumus-rumus aplikasi ini sudah kelihatan ya, kelihatan apa nilai raportnya itu. Ini kelas 10, ini kelas 11. Nah, berikutnya ini kemudian dilakukan untuk aplikasi e-raport. Setelah aplikasi e-raport ini dimasukkan, setelah raportnya itu setelah selesai ini langsung dimasukkan. Menggunakan e-raport ini sudah siswa sudah terdeteksi. Oke. Kemudian ini umpan baliknya. Umpan balik ya yang dilakukan, yang saya sampaikan di umpan balik dari rekan guru ini, Ibu Harwati. Mengatakan bahwa konten sudah bagus untuk dan seterusnya. Kemudian umpan balik juga dilakukan oleh ya Pak Adi dan seterusnya. Nah, berikutnya ya itulah tentang umpan balik tentang aksi nyata saya. Semoga kalian selamat, bahagia, sejahtera dunia di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.